Nah, oleh karena itu akhir-akhir ini saya mencoba untuk giring ya calon-calon Satrio Piningit, giring kultur-kultur budaya di daerah mana, di daerah Trowulan, Mojokerto. Bahkan nanti itu kita sekarang sudah bergerak untuk para raja-raja apel kembali di sana. Mungkin sekitar bulan Agustus, mudah-mudahan pandemi ini selesailah ya. Nanti ada kirap raja-raja, dan kirap itu semua membawa pusaka. Dikirap, jadi diritualkan, itu namanya ruat negoro. Iya. Semua membawa pusaka masing-masing. Visi besar dari pertemuan Raja-Raja Nusantara itu kira-kira apa? Visinya ada menyelamatkan Indonesia. Menyelamatkan Indonesia dan memperkokoh Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa itu sejak kurun waktu dari tahun ke tahun merupakan satu pulau yang sakral dan suci, yang selalu melahirkan anak-anak bangsa dan satria-satria yang istimewa. Dan khususnya adalah di lembah Gunung Suci yang namanya Arjuna ini. Terus kalau boleh sedikit menggali barangkali, clue-nya, kata kunci untuk menyelamatkan Indonesia tadi, pertemuan Raja-Raja Nusantara itu, kira-kira apakah kemudian sudah diformulasikan? Oh, ini akarnya apa sih sebenarnya masalah di Republik ini? Apakah demokrasi atau apa sebenarnya? Barangkali ada clue-clue gitu ya. Secara umum memang kita sadar bahwa negeri ini, pelaku-pelaku yang menangani politik di negeri ini kelihatannya sudah pola pikirnya ketinggalan zaman ya. Mungkin saking asiknya, saking enaknya, sehingga lupa bahwa ada sesuatu yang penting yang belum mencuat ke permukaan. Dan ini sehingga melahirkan peraturan-peraturan dan undang-undang yang justru secara tidak langsung ataupun langsung mempersulit dan menghambat ketentraman dan kesejahteraan rakyat itu sendiri ya. Oleh karena itu Satrio Piningit nanti itu harus penuh dengan keberanian yang total ya. Bila perlu nyawa itu tidak ada artinya apa-apa. Kenapa? Ya karena butuh keberanian tadi itu. Butuh keberanian yang maksimal. Karena kenapa? Dari mana? Apa ilmunya? Ilmunya satu, melaksanakan hukum Tuhan dan fatwa leluhur yang ada di sini. Itu makanya kenapa kalau lalu raja-raja yang kita kumpulkan. Kalau Republik masih tahun 45 dulu terbentuk ya. Sebelumnya kan ada raja-raja dan Nusantara, raja-raja itu di timur sana raja-raja juga banyak juga lah. Raja-raja dan kepala-kepala adat itulah yang masih kokoh memegang teguh kepribadian bangsa. Oleh karena itu akhir-akhir ini oleh kelompok-kelompok agama tertentu, itu digempur seakan-akan bahwa adat, kearifan lokal, lalu ngebong menyan, ngebong dupo di bawah pohon, di tempat-tempat itu yang itu adalah tujuannya adalah musyrik dan syirik. Lah ini mulai tidak waras ini. Mulai tidak waras. Jadi konsep animisme dinamisme itu sebenarnya merupakan sebuah by design, grand design untuk menjauhkan manusia Nusantara dari leluhurnya. Ya. Jadi animisme, kalau saya dulu tahun berapa ya buat buku itu, bangsa kita disebut animisme itu karena bangsa yang jenius. Bangsa yang jenius dan intelek. Anim itu kan PLN ya. PLN anim lah. PLN itu apa? Ada listrik. Ada listrik lah. Dengan listrik itulah manusia bisa melakukan sesuatu yang multi kepentingan. Dan ini anehnya justru dipelopori oleh orang Blitar yang namanya Empu Barada. Di Kecamatan Wlingi, di Rambut Monte sana. Di Rambut Monte. Empu Barada pada waktu itu bisa yang bisa terbang itu ya? Bisa terbang tanpa baling-baling. Tanpa baling-baling. Ini bukan dongeng Kancil Nyolong Timun ini. Anak-anak ketawa. Ini ada yang dari Blitar ini. Enggak, punya kisah lucu tentang Empu Barada ya. Nah, itu terbang tanpa baling-baling. Iya. Dan ternyata
fatwanya sabdo niki mandi. Kalau adik-adik pergi ke Blitar, di sana ada sendang kecil namanya rambut munte. Iya, paham. Ya, kira-kira garis tengahnya sekitar 5 meter lah. Iya. Di situ ada pohon asam yang kering. Yang kering ya tidak mati, soalnya ada daunnya tapi kecendet gitu loh. Oh, nggih. Karena disabda dulu pada waktu Mpu Baradah mau terbang, jubahnya itu robek, kena pange gitu. Ngamuk, wah kurang ajar gini jubah manusia pak, yo saya kamu selamanya kamu tidak akan bisa besar sampai sekarang. Sebentar. Sabdanya Bu Barada zaman dulu kan mandi dalam tanda kutip, ya kan? Orang sekarang bisa nggak sabda seperti itu jadi kenyataan? Sebenarnya bisa, bisa. Dan itu tidak sulit untuk ke situ itu ya. Cukup bagaimana kita untuk pergi ketemu dengan Tuhan tadi itu. Kalau pergi ketemu dengan Tuhan itu ke sana kemari malah nggak ketemu. Semuanya ketemunya ya ke sini. Ya? Nah, gitu. Oke, ya. Ini nggak tahu ini pertanyaannya relevan apa enggak. Kapan kiamat datang menurut kitab suci yang Eyang pernah pelajari? Entah itu di Weda, di mana gitu. Itu pertanyaannya. Kiamat itu di dalam kitab suci sering disebut ada istilah sangkakala ya. Lalu perubahan ekosistem secara global itu juga kiamat. Atau itu kiamat kubro, kiamat kecil ya wis nyawa iki mara ucul ngono kiamat kecil ya. Nah, kiamat kubro itu apa pernah terjadi? Pernah kapan? Setelah benua Atlantik tenggelam ya. Di sana di kiri kanan Hawaii itu ada bangsa yang namanya bangsa Lemuria. Bangsa Lemuria pada waktu itu mau munggah membuli bumi, jadi begitu ya. Terus diketahui oleh orang yang bertuhan tadi itu. Ini kalau di pewayangan goro-goro tanggap warso sirah jugo akeh bumi kocak gunung moyak mayik. Gunung gonjang ganjing ya, segoro kocak gunung gonjang ganjing moyak mayik kawah condro dimuka den kinebur. Jadi bumi itu tidak bisa diprediksi gitu loh. Nah ini sebenarnya secara natir, secara dialektika sudah hukumnya bumi aja, nggak ada semua yang tidak bisa rusak. Bumi pun bisa rusak, meja bisa rusak, mobil bisa rusak, tank yang baja itu bisa rusak ya kan? Jadi semua itu karena dari bahan yang dulu itu tidak kelihatan menjadi kelihatan dan ada. Ada yang bentuknya empuk, ada yang sedikit keras, ada yang gas, ada yang uap dan lain sebagainya. Jadi hanya sifat ini makro atau mikro, kecil dan besar. Demikian juga tubuh juga begitu. Kalau kita makan dan minum tidak hati-hati sembarangan ya udah. Lalu tadi ada pertanyaan, kenapa kakek itu masih tua kok ngomongnya masih lantang, masih gini, pikirannya masih gini. Sukma itu bisa diajak dialog oleh kita sendiri. Ini kan tidak pernah ada di umum, tidak pernah ada. Betul. Sukma siapa? Sukma itu adalah watak sifat alam yang ada di dalam tubuh kita. Daging ini dari tanah, darah itu dari api, tulang itu dari air, udara yang kita hirup. Ini kalau kita suatu saat hening, diam, dalam 1.0 yang ada adalah spirit yang dialog dengan sukma tadi itu. Ini bisa, untuk membimbing kita bisa. Contoh ya, saya ini punya patung saya itu namanya Maiso Suro. Oh iya. Ya yang itu yang di sana itu iya. ya. Saya itu dia yang membuat saya umurnya modot-modot itu dia. Dan yang melarang makan ini dia. Ngomongnya bagaimana? Patung bentuknya besi kok bisa ngomong. Kiai gitu. Ya perasaan gitu, perasaan. Saya menangkap karena kan hidup, dia besi kan hidup, ya toh. Hidup bisa ditempati sukma tadi itu. Hidup aliran listrik tadi itu, anim tadi itu ya, bisa ditempati itu. Begitu saya diam gini lalu bilang, Kiai itu jangan makan daging kerbau sama sapi, Kiai. Loh, kenapa?
Kerbau sama sapi dulu diturunkan di bumi itu untuk menolong manusia, untuk ngerjakan kebun, ngerjakan sawah, untuk gerobak. Tapi kadang-kadang Kiai kok tega ya, bangsanya saya ini, bangsanya kami ini, mereka kadang-kadang mengadakan idul kurban poya-poya, rame-rame, seneng-seneng. Yai jangan ikut makan dulu, saya tuh nangis nangis tidak karu-karuan. Ya karena itu real kan, real gitu loh ya. Makanya orang yang sangat ekstrim, kepercayaan tertentu, ada yang vegetarian apa itu. Kalau saya nggak makan daging ya gara-gara itu. Kalau daging kambing, sate, gulai ya masih doyan ya. Ini agak privasi barangkali, cuman karena mumpung ketemu sama Eyang Jati, saya tidak berulang kali, sering banget yang mendapatkan pencerahan itu ketika tertidur. Jadi apa yang saya bingungkan itu ada satu sosok, cuman itu bukan kembaran saya. Saya merasa itu orang lain gitu, tapi selalu memberikan sesuatu hal yang baru setelah mimpi itu. Nah, kenapa? Kira-kira itu apa yang terjadi? Kira-kira kok bisa begitu ya? Pak ya, saya tanya pada Tuhan yang ada dalam tubuh saya ya. Sebenarnya adik-adik ya bisa itu tanya, tapi harus latihan pelan-pelan. Terus dilatih ya. Ya Tuhan seru sekalian alam, Engkaulah yang maha tahu, Engkaulah yang maha sempurna. Atas pertanyaan saudara kami Dinda Hendra, seperti yang ditanyakan tadi, sering mimpi ketemu dengan sosok-sosok orang lain dan bukan saudaranya sendiri yang lahir dalam satu kandung, lahir bersamaan dengan Mas Hendra. Sebenarnya beliau itu adalah sosok sukma leluhur atau bukan leluhur, sukma leluhur ya. Leluhur ini, lalu ini bapak, ini ibu. Dari ibu Mbah Putri, buyut kakung, uget-uget, gantung siwur. Jadi dari darah gen ibu yang mendatangi Mbak Mas Hendra. Ini kalau Mas Hendra itu rumahnya menghadap ke sana, beliau itu kira-kira dulu hidupnya di mana? Nun sewu. Dari daerah sana. Jadi kalau rumah sampean menghadap ke sana, sebelah kanan agak ke tenggara gitu ya, sana itu ya. Iya. Leluhur di sana. Siapa itu? Ya ini yang buyut. Buyut ya. Coba saya belum pernah ke Mas Hendra kan ya. Jangan jangan kayak buat seneng hati saya loh ya. Ini ditonton jutaan orang loh. Sebelah kanan memang. Kanan kita ya, ke belakang. Dulu di sebelah kanan sana. Berapa meter, berapa kilo kira-kira? Jauh ya, sekitar 1 kiloan paling. Nah, sekitar 1 kilo. Bener. Nah, oleh karena itu saya sarankan kepada adik-adik, kepada anak-anak, tempat-tempat yang dianggap itu bersejarah, entah itu berbentuk pohon, entah berbentuk makam, entah berbentuk sumber, sering-sering dipelihara dengan baik ya. Karena bumi itu adalah warisan leluhur. Leluhur kita, bukan leluhurnya orang lain, bukan leluhurnya Jepang, bukan leluhur Cina, bukan leluhurnya Arab, ya leluhur kita.